Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Gary Bandung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dari khotbah remaja kita dua yang terakhir. Yang pertama itu adalah ilah palsu dunia remaja, dan tentunya kita juga akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk di tema kemarin, yaitu idola dan patung berhala. Dua tema ini rasanya kan berkaitan banget tuh, bicara soal ilah-ilah palsu atau idola. Nah, jadi kita akan bahas ini di satu kesempatan ini bareng Pak Jimmy. Untuk memulai Q&A kita, boleh minta Pak Jimmy untuk buka di dalam doa, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua pengajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur juga boleh ada diskusi yang kami bisa lakukan, kiranya Tuhan pimpin, sehingga apa yang kami bicarakan dan apa yang kami bahas dapat menjadi berkat karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk nih Pak, di tema yang lalu, ilah palsu dunia remaja. Dari namanya Steve Mendel, Pak. Wih, dia punya 4 pertanyaan, Pak. Yang pertama, bagaimana saya bisa selalu prioritaskan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, karena sudah saat teduh dan dengar khotbah-khotbah, tetap dalam kegiatan suka lupa soal Tuhan. Gimana ulangi? Jadi dia tanya gimana caranya, mungkin maksudnya supaya bisa terus punya kesadaran gitu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk terus ingat Tuhan gitu, Pak. Kan seringkali lupa gitu. Dia bilang, saya sudah saat teduh, saya sudah dengar-dengar khotbah, tapi kok saya masih sering lupa ya waktu dalam melakukan kegiatan di dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Ya kayaknya mesti dijelasin dulu ya apa artinya ingat Tuhan, karena kalau kita cuma punya ya ini namanya pengertian tentang Tuhan yang istilahnya apa ya, abstrak gitu atau yang nggak jelas, akhirnya kita juga bingung apa artinya ingat Tuhan, apakah ini berarti ingat Mazmur atau ingat kitab suci atau apa. Tapi sebenarnya mengingat Tuhan itu ada di dalam cara yang ini ya, cara yang beragam. Misalnya kita diajar untuk mengingat Tuhan ketika kita mengasihi sesama, ini kan contoh yang jelas sekali. Jadi waktu kita interaksi dengan orang, kita belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk bersikap adil, belajar untuk tahu apa yang pantas untuk manusia lakukan. Hal-hal ini justru yang bikin kita ingat Tuhan. Jadi ingat Tuhan itu bukan konsep abstrak yang sifatnya otherworldly, apa yang dunia lain gitu. Jadi waktu lagi jalan tiba-tiba lihat cahaya atau ada suara Tuhan ngomong belok kiri, jangan belok kanan misalnya. Enggak gitu sih. Jadi misalnya dalam berinteraksi kita berusaha untuk menghargai orang lain dan belajar bertindak dengan kasih, dengan adil. Terus waktu kita menjalankan tugas kita, misalnya kita kerjakan itu dengan kesadaran, saya mau kerjakan ini supaya orang lain dapat berkat. Hal-hal ini akan menolong kita. Jadi waktu kita menikmati hal-hal ini, nanti akan muncul pelan-pelan, tapi pasti ya, akan muncul kerinduan untuk datang ke Tuhan. Bahwa ternyata Tuhanlah yang menopang saya untuk mampu mengasihi atau bertindak benar, dan Tuhanlah yang akan memberi kekuatan. Nah makanya kita ini diberikan kekuatan oleh Tuhan datang ibadah misalnya, karena kita sudah berinteraksi dengan dunia di hari Senin sampai Sabtu misalnya. Berinteraksi di kuliah atau di remaja ya, di sekolah, kemudian di pergaulan atau di pekerjaan kalau ada yang sudah mulai kerja atau apapun lah. Jadi ini yang namanya menikmati Tuhan ya. Jadi kita berfungsi dengan tepat di dalam konteks yang tepat. Waktu di keluarga kita berfungsi sebagai anak, bagaimana berfungsi sebagai anak ya, hormati orang tua misalnya. Sebagai kakak, ngapain ke adik atau adik ke kakak, dan lain-lain. Nah, jadi belajar memperlakukan atau belajar bertindak dengan tepat di konteks yang tepat, itu akan mendorong kita untuk makin menikmati Tuhan waktu kita saat teduh atau waktu kita beribadah. Itu sih yang dimaksud. Oke, jelas sih. Memangnya agak wajar ya Pak, kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam berinteraksi dengan orang, ya tentunya kita fokus dengan orang tersebut, dan kadang maksudnya nggak langsung setiap saat, setiap detik, setiap menit tuh ingatnya cuma tentang Tuhan gitu. Itu wajar sekali kan Pak. Maksudnya memang relasi atau kejadian-kejadian dalam hidup itu dinikmati dan dijalani semacam demikian kan Pak. Iya begitu. Jadi kita lihat teman kita lihat teman, nggak lihat Tuhan di situ gitu. Tapi justru dari situ kita belajar melihat Tuhan yang menciptakan teman untuk adanya pergaulan begitu. Jadi ini ya indahnya kekristenan dalam tradisi teologi reform, sekalian iklan.
Jadi kita bisa menikmati Tuhan di dalam cara yang beragam. Menikmati Tuhan nggak cuma satu cara, tapi cara yang beragam. Dan kalau dilihat di Alkitab, bahkan penderitaan itu adalah cara untuk menikmati Tuhan. Bukan menderitanya bikin kita menikmati Tuhan ya, tapi pikul salib ini kan yang Yesus lakukan. Dia pikul salib dan dia sangkal diri dan dia rela mati bagi dosa kita misalnya. Nah, waktu kita mengalami hal yang sulit dan kita lakukan itu untuk sesama, untuk Tuhan misalnya, itu ya tentunya akan bikin kita makin mengerti bagaimana kasih Allah untuk dunia ini. Jadi memang dengan cara kita menikmati konteks hidup kita dengan benar, itu yang bikin kita tergerak untuk menikmati Tuhan. Kadang-kadang kan kita menghayalkan Tuhan tuh harus kayak gini dan pengalaman kayak gitu doang yang bikin kita dekat ke Tuhan. Tapi itu salah, yaitu mereduksi sekali, mengurangi sekali kesenangan kita berinteraksi dengan ciptaan Tuhan. Oke, Pak. Nih, karena pertanyaan agak banyak, boleh dilanjut ya, Pak? Boleh. Oke. Ruth, boleh dilanjutin nggak bacain pertanyaan berikutnya? Dari pertanyaan atau dari ringkasan khotbah? Dari pertanyaan. Oh, pertanyaan. Ini Okay. Masih pertanyaan, oke. Okay. Ya, saya mau nanya, Pak. Ada pertanyaan maksudnya saya. Kayak bagaimana saat saya memikirkan soal firman Tuhan itu nggak sampai mengawang-awang gitu, hingga lupa ke pekerjaan sekuler yang ternyata juga responsibel ke Tuhan. Apa ini ada kaitannya dengan jawaban yang tadi yang pertama itu? Ya pasti ya. Kita berfungsi sebagai siapa kita di dalam panggilan kita kan pastinya bikin kita dekat ke Tuhan. Makanya momen mendekat momen misalnya saat teduh dan momen ibadah itu benar-benar perlu. Kalau enggak kita benar-benar lost gitu. Kita hilang dalam menikmati Tuhan, kita hilang di kerjaan kita hilang di pergaulan kita, dan kita nggak ingat Tuhan. Tapi nggak punya pergaulan dan nggak punya pekerjaan juga bikin kita nggak bisa datang ke Tuhan. Jadi ada perasaan nggak guna gitu ya waktu datang ke Tuhan. Kita nggak tahu apa yang membuat kita menikmati Tuhan di dalam hari-hari selain hari Minggu waktu kita beribadah. Jadi ada waktu kita bekerja, waktu kita studi, waktu kita sekolah, kita kerjakan tanggung jawab kita. Itu bagian yang kita akan itu bagian yang kita di situ kita berfungsi, dan di situ kita akan belajar untuk menikmati Tuhan ketika kita nanti beribadah. Masih terlalu ngawang-ngawang. Tanya lagi deh kalau masih belum kena. Menurut saya cukup mengena sih, Pak. Maksudnya saya mengerti, yang saya tangkap, yang Bapak maksud adalah ya ketika kita jalani kehidupan kita yang sehari-hari ini, misal berinteraksi dengan orang, kan nggak lucu kalau misal saya lagi ngobrol dengan Pak Jimmy dan Ruth, tapi pikiran saya ke tempat yang lain, mikirin yang lain, kan maksudnya orang tersebut juga akan merasa pada akhirnya, kok ini orang agak kayaknya nggak menghargai ya, dan dari situ bukannya kita jadi gambar Allah yang sejati, yang tunjukkan kasih Allah dan kepeduliannya, malah jadi batu sandungan bisa-bisa jadi kan ya, Pak? Sama halnya mungkin kali ya juga dengan yang tadi yang pekerjaan. Kita nggak bekerja, saya pikirnya juga kalau kita juga nggak bekerja sesuai dengan panggilan kita juga nggak cuma menghargai Tuhan, tapi kita juga jadi nggak menghargai sesama. Sama lah, kayak jadi bagus sandungan juga buat yang lain, karena kita nggak melakukan tugas kita. Kayak kerja kelompok gitu lah. Kerja kelompok kalau ya semua kerja kan ya baiknya kan gitu. Kalau nggak ada yang kerja gitu kan jadi susah ya gitu jadinya jalannya. Oke, mungkin kayak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Pak, yang ini mungkin lebih intim berkait sama tema yang itu, yang dua tema yang lalu, tapi agak ini, cuman nggak apa, kita bahas aja. Agak ini tuh apa? Susah aku deskripsikan. Ya. Ditanya dulu deh. Si Fendel tanya, Pak, apa tanggapan Bapak soal ketakutan akan goncangnya iman orang-orang yang baru jadi Kristen waktu mereka lihat patung-patung atau lukisan-lukisan mitologi? Saya coba bacakan lagi ya. Apa tanggapan Bapak soal ketakutan akan goncangnya iman orang-orang yang baru jadi Kristen waktu mereka lihat kita punya patung-patung atau lukisan-lukisan mitologi?
Kalau saya sih nggak akan goncang ya kalau itu nggak misalnya ya kita nggak taruh patung itu di mimbar kemudian kita sujud berdoa ke situ. Gitu. Ada tempat lah untuk semuanya. Untuk seni manusia juga ada tempat. Kita mesti belajar punya keluasan dan sisinya harus tepat gitu. Kita nggak bisa bilang misalnya gel rambut itu nggak bagus karena udah saya taruh di kulit dan ternyata kulit saya nggak jadi putih gitu misalnya. Ya, itu gel rambut bukan yang ditaruh di kulit apa sih? Bukan lotion atau apapun. Jadi ya kita udah terbiasa kok mempergunakan benda-benda sesuai dengan fungsinya gitu ya. Kita pakai sepatu ya jelas untuk kaki kan, kita nggak marah ketika sepatu itu gagal menutupi kepala kita misalnya. Jadi bagi saya sih agak aneh ya kalau orang bisa jatuh tersandung karena lukisan dan karena patung. Loh kita nggak pakai itu untuk ibadah kok. Kenapa mesti dijadikan alat untuk tersandung? Gitu sih. Jadi ya mungkin yang perlu dikoreksi adalah pikiran orang yang tersandung itu gitu. Dia akan tersandung terus selama dia masih kanak-kanak cara berpikirnya gitu. Dia mesti grow up dan sadar ada tempat di dunia ini yang namanya museum gitu dan di situ orang nggak berdoa dan beribadah gitu. Jadi ya itu mungkin jawaban saya. Tuh, Steve, berarti maksudnya intinya adalah yang penting ya kamu bisa jelasin ke siapapun yang lihat itu bahwa ya semuanya ada tempatnya, baik apa lukisan sekalipun atau patung sekalipun, semua ada tempatnya dan itu di tempat yang tepat. Gitu. Yang penting kan itu orang nggak akan lihat jadi batu sandungan kalau misalnya kamu punya itu misalnya. Nah, lanjut nih Pak, ini ada pertanyaannya lumayan berkait Pak sama pertanyaan sebelumnya. Dia mau tanya apa tuh? Boleh Mau repeat. menyanggah. Saya ada yang mau bertanya lagi Pak, kalau mengenai kayak patung-patung gitu. Kan kalau di ya apa sebelum-sebelumnya saya suka lihat juga ya Pak, kalau mengenai patung gitu kan, kayak orang-orang agama Katolik misalnya kan di gereja mereka ataupun di tempat mereka ibadah gitu kan, kapelnya bisa suka ada patung apa Tuhan Yesus sama Bunda Maria gitu Tuhan. Dan nggak jarang kita juga ngeliat gitu mereka memang memuja patungnya itu. Kalau kayak gitu gimana ya Pak? Saya pikirnya juga mereka nggak mungkin muja patungnya sebagai patungnya gitu sih. Tapi satu sisi juga dan sama ini mungkin mengenai apa orang-orang kan kadang ada yang suka pakai kalung salib gitu ya Pak. Dengan berbagai macam alasan gitu. Tapi nggak jarang juga pakai kalung salibnya itu juga ada perasaan kayak wah ini jimat gitu, kayak jimat gitu Pak. Nah itu tuh gimana Pak? Itu yang problem kan. Kalau Calvin di Institute of Christian Religion bilang bahwa kita ini gampang sekali memberhalakan segala sesuatu. Jadi kalau kita udah kaitkan itu dengan ibadah, meskipun level kecil lah, ya kita akan jatuh dalam kesalahan itu sih. Makanya Calvin kan sangat menentang ada patung ataupun lukisan di dalam kebaktian, di dalam tempat kebaktian, karena seringkali orang pakai itu untuk menolong dia mengerti Tuhan, menolong dia untuk makin dekat ke Tuhan. Tapi Calvin bilang loh, Tuhan pakai cara yang banyak kok untuk menolong kita datang ke Tuhan, tapi cara itu bukan pengantara gitu. Jadi ada tendensi di gereja itu ada ini ya, level-level pengantara. Itu yang problem. Jadi kalau di dalam tradisi Protestan, di dalam tradisi Reform, kita bilang satu-satunya pengantar itu Kristus. Kristus nggak perlu ditolong, nggak perlu ada co-redemptrix, nggak perlu ada penolong untuk kita berelasi dengan Kristus supaya kita berelasi dengan Allah. Tapi kecenderungan kita orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa ini adalah kita perlu tambahan gitu, tambahan-tambahan yang kita buat sendiri. Makanya Calvin bedakan antara dead image dan living image, antara gambar mati dan gambar hidup. Bagi dia gambar hidup itu adalah alam sesama manusia. Ini menolong kita untuk mengenal Tuhan dan levelnya bukan untuk kita beribadah lewat gambaran ini. Jadi ini istilah agak teologis ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kita tuh tidak memperlakukan seni sebagai sesuatu yang sifatnya sakramental. Seni itu estetik, bukan sakramen gitu ya. Nah, jadi kalau ada unsur ini mendekatkan kita ke Tuhan, harap itu adalah versi estetiknya, bukan versi ibadah. Jadi ya kita nggak setuju sih kalau misalnya gambar atau patung itu jadi penolong waktu kita beribadah. Tapi gambar, patung, lukisan atau apapun itu jadi penolong untuk kita menikmati keindahan. Dan itu tentu membuat kita mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi ya, patung atau lukisan itu bisa jadi dead image, gambaran mati, dead image. Gambar mati, ya kalau itu dijadikan penyambung kita untuk berdoa atau untuk datang ke Tuhan. Tapi itu bisa jadi gambar hidup, maksudnya yang menghidupkan kalau kita melihat itu dari unsur seninya yang lebih banyak. Begitu sih kira-kira. Gimana Kak Ruth? Ada tanggapan lagi nggak?
Berarti kalau misalnya ada Kalung salib. iya patung salib gitu Pak di rumah-rumah itu itu bukan untuk mengusir setan gitu ya Pak kan? Ataupun membuat kita Harusnya jadi bukan. agak oke Kayaknya Pak. setan nggak terlalu peduli sama kayu itu. Ada satu film horor, nggak tahu pernah nonton nggak ya, ada jin yang ditakut-takutin pakai salib terus dia pura-pura takut terus ketawa. Lebih manjur yang ini kayak apa yang ceplokan kuning ini yang buat vampir Cina, Pak. Oh, Udah, Udah yang udah lanjut. Pak, ini ada pertanyaan yang masih nyambung rasanya sama pembahasan baru aja. Dia tanya nih, Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai anak-anak kecil yang katanya karena selalu lihat lukisan-lukisan Tuhan Yesus pas berdoa, secara nggak sengaja pikir wajah yang dilukiskan itu sebagai Tuhan itu sendiri, sehingga jadi berhala. Mungkin maksudnya kayak gimana cara menanggapi atau ngebenerinnya kali ya, Pak, pertanyaan dia. Atau mencegah. ya tergantung dia lihat itu sebagai apa. Kalau kita memaparkan seni dan mengatakan ini lukisan, misalnya contoh ya waktu Caravaggio lukis tentang pemanggilan Matius, terus kita kasih tahu ke anak-anak ini lukisan bagus sekali nih. Pertama karena lukisan pada zaman itu berusaha untuk menggambarkan realitas sejernih mungkin, kemudian ada perpaduan terang dan gelap. Lalu Tuhan Yesus itu datang dari tempat gelap tapi ada terang di belakang dia. Itu kan ada pengertian teologis di baliknya gitu. Jadi ya harusnya sih kalau kita lihat lukisan itu kita lebih ke muatan pengajaran yang indah itu loh. Karena tema pengajaran yang disampaikan dengan keindahan itu yang lebih penting ketimbang oh wajah Yesus kayak gini ya, oh Petrus tuh kayak gini. Kok di lukisan lain agak beda ya? Ya karena modelnya beda gitu. Jadi ya kayaknya sih kalau kita ngerti bagaimana memahami seni, kita juga bisa ngajar orang lain untuk memahami hal yang sama. Makanya seni itu sebenarnya pendidikan yang nggak boleh diabaikan loh. Kan saya pernah dengar guru fisika saya ngomong, kalau ini mata pelajaran yang penting, kalian nggak boleh tertidur. Nanti aja tertidurnya kalau pelajaran sejarah atau seni, katanya. Itu menghina sekali. Jadi saya pikir sangat penting bagi kita untuk ngerti gimana menikmati seni yang benar, yang bagus ya. Supaya kita juga nggak salah waktu kita ditanya orang gitu. Akhirnya jadi berpikir, oh Yesus kayak begini ya. Padahal pesan dari lukisan itu bukan inilah wajah Yesus, ingatlah gitu waktu kamu berdoa, kan nggak gitu. Saya mau tambahin dikit boleh, Pak? Boleh, agak banyak juga boleh, masih berapa menit. Berarti kayaknya kalau misalnya bisa disimpulin, sebenarnya tipsnya gampang ya, Pak. Tinggal ajak anak-anak ke museum ya, Pak. Ditraktir oleh Yong Yong, ayo. Waduh. Bisa banget ya promosinya ini ya. Museum apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Museum apa sih? Namanya apa sih? Aduh, lupa. Apa sih, Kak? Aduh, Galeri Sofilia. Oh iya, Sofilia Fine Art Center. Isinya barang-barang berbobot ya, Kak Roda? Iya, berbobot sekali baik secara masa ataupun secara nilai. Oke. Pertanyaan cukup simpel sih, rasanya sudah terjawab sih, Steve. Harusnya kalau misal kamu takut nanti anakmu atau keponakanmu takut kayak gitu, nah jawabannya sekarang udah dapet ya, udah jelas. Ini Boleh peserta PA dilanjut? remaja kan ya, belum, bukan bapak-bapak yang punya anak. Enggak, Pak. Masih remaja, Pak. Oh Masih iya, remaja. oke. Next. Boleh dilanjut kali ya, Karot, pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir kita bahas terkait sama ilah palsu dunia remaja kali ya. Habis itu kita bahas yang idola dan patung berhala. Oh, yang mengenai ini idola. Yang kita bahas satu pertanyaan lagi deh, yang ilah palsu dunia remaja. Mau aku yang baca? Ya, lo aja yang baca. Oke. Oh, ini Pak ada satu pertanyaan. Yang ini sih kayak saya kepikiran aja sih, Pak. Bukan dari penanya kalau ini, Pak. Kan di khotbah itu Bapak ada bilang kan bahwa di bagian akhir sekali Bapak bilang Tuhan itu mau supaya kita sama-sama tahu bahwa Tuhan itu cinta kita dengan segala kondisi kita yang jelek dan buruk. Tuhan tetap mau terima kita. Ini beda dengan dunia yang mau terima kita kalau ada prestasinya gitu. Jadi
waktu kita gak diterima dan kita berusaha kejar suatu penerimaan tersebut, sebenarnya kita itu sedang diperbudak. Gitu. Nah, saya jadi kepikiran, Pak, gimana dengan orang-orang yang tahu, sekedar tahu, dan dalam tanda kutip kayak semacam diindoktrinasi gitu, Pak, dari kecil atau dari sejak mereka awal kenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik gitu. Tapi pada akhirnya hidupnya sebenarnya kayak lumayan menderita dan bertanya-tanya juga, mengeluh ini dan itu, tapi dia sebenarnya dia bilang tidak mengarahkan hidupnya tidak mengarahkan pertanyaannya ke Tuhan gitu, keluhannya ke Tuhan. Bagian mana sih Pak yang harus diperbaiki atau apa yang harus ia lakukan supaya dia bisa sungguh-sungguh sadar atau kenal cinta Tuhan itu, Pak? Kalau bicara soal penerimaan, ya itu memang Tuhan berikan, kan Tuhan terima kita. Cuma penerimaan itu kan titik awal. Jadi mesti seimbang. Kadang-kadang saya khotbah satu sisi dan nggak singgung sisi yang lain gitu, karena memang temanya lagi singgung yang itu. Tapi misalnya kita mengatakan, Tuhan terima saya apa adanya, Tuhan terima saya di dalam kondisi saya seperti ini, saya nggak perlu berprestasi untuk diterima Tuhan. Itu benar. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan terima kita itu titik awal, supaya kita jadi berkat. Jadi sebenarnya kita ini dituntut untuk berprestasi, tapi bukan supaya diterima. Kita dituntut untuk berprestasi supaya kita bisa jadi berkat. Misalnya kalau kita nggak benar-benar serius belajar, kemudian di sekolah nilai kita kacau sekali, apakah Tuhan buang kita? Ya enggak, tapi Tuhan terima kita supaya kita jadi berkat. Dan apa mungkin ya kita jadi berkat kalau kita bahkan nggak serius di dalam hal yang jadi panggilan kita gitu. Saya nggak bilang sih kalau orang gagal di sekolah pasti akan gagal dalam hidup. Nggak juga, ada yang berhasil. Cuma seringnya sih gagal di sekolah itu membuktikan ketidakmampuan kita bertanggung jawab. Dan itu problem. Nah, jadi kita mesti menata hidup. Kita nggak bisa bilang karena saya sudah diterima Tuhan, semuanya sudah beres. Justru karena saya diterima Tuhan, maka saya punya tugas untuk bereskan hidup. Nah, seringkali orang gagal bereskan hidup, lalu menjadi kacau hidupnya, kemudian bertanya-tanya di mana cinta Tuhan. Nah, jawabannya adalah, loh Tuhan sudah terima kamu, sekarang kamu bertanggung jawab untuk hidup dengan cara yang Tuhan mau. Nah, jadi sebenarnya kalau kita belajar untuk menata kembali hidup kita supaya kita mampu jadi berkat, di situ kita akan makin sadar akan topangan Tuhan dan akan cinta kasih Tuhan di dalam segala situasi. Cuma kalau kita menolak menjalankan yang jadi tanggung jawab kita, memang sulit bagi kita untuk bisa lihat pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan ya, karena semuanya seperti disimpan buat kita dan kita nggak tahu itu buat apa. Ini sama dengan orang dikasih modal tapi dia nggak tahu modalnya diapain, cuma disimpan ditanam dalam tanah yang nggak ada gunanya. Modal kan harusnya untuk diputar. Demikian juga segala hal yang Tuhan berikan ke kita supaya kita bertumbuh jadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kayaknya ini mesti jelas ya, kalau nggak kan kita bisa jatuh dalam kesalahan mengerti. Tuhan terima kita apapun kondisi kita, tapi itu titik awal. Setelah Tuhan terima, ya sebaiknya kamu belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk bertumbuh dewasa, belajar untuk bekerja, belajar untuk jadi berkat, belajar untuk atur hidup, belajar untuk meninggalkan kebiasaan yang jelek, belajar jadi dewasa lah gitu. Anak kecil nggak ada tanggung jawab, tapi orang dewasa ada banyak tanggung jawab. Nah, remaja kan harusnya orang dewasa yang belum keriput gitu. Jadi harusnya ya harus sudah belajar bertanggung jawab itu. Jadi jangan mandek di penerimaannya aja. Justru kita gagal memahami cinta kasih Tuhan karena dua hal. Yang pertama, gagal memahami kita sudah diterima. Atau yang kedua, saya sadar saya sudah diterima tapi saya gagal bertanggung jawab. Gitu sih. Oke, Pak. Rasanya bisa cukup jadi counterbalance buat sudut pandang dari yang waktu itu Bapak bahkan ya. Oke, Pak. Thank you. Menyeimbangkan saya yang ekstrim. Boleh lanjut, Ruth, pertanyaannya? Oke. Saya mau nanya Pak mengenai ini, masih yang gelap palsu dunia remaja. Kemarin kan dibilang kayak Tuhan itu kan mengasihi kita melanggar hukum pertama karena kita misalnya mengagumi diri dan kita nggak nemu orang yang terima kita, gitu kan, masih berhubungan dengan yang tadi. Tapi satu sisi Tuhan juga bukan hukum kita karena amarah gitu, tapi melainkan kita terhukum juga oleh ikatan kita sendiri. Nah, kalau boleh pencerahan gitu Pak, ikatan kita sendiri itu maksudnya apa ya Pak? Ya memang benar ya, Tuhan menghukum iya, tapi juga kita terhukum karena kondisi kita. Misalnya kita maunya jadi hebat, kita maunya jadi utama, kita maunya jadi pusat perhatian. Ya nggak bisa. Kita nggak diciptakan untuk jadi pusat perhatian kok.
Yesus saja anak Allah datang ke dunia, dia nggak jadi pusat, dia tidak mengejar jadi pusat perhatian. Jadi kalau misalnya ini contoh ya, kita mengejar jadi pusat perhatian dan ternyata orang abaikan kita stres. Padahal harusnya nggak ada stresnya, nggak perlu stres di situ karena memang kita nggak didesain untuk jadi selebriti kok. Cuma kan dunia ini kayak memberikan kekaguman kepada selebriti dan ya kita punya tendensi untuk ingin jadi seperti yang kita kagumi. Maka gawat sekali kalau yang kita kagumi adalah orang-orang yang nggak benar gitu, orang-orang yang nggak punya karakter atau kualitas kemanusiaan yang layak dikagumi. Akhirnya kita mengagumi orang-orang yang punya kualitas hidup sampah dan ya kita jadi ikut-ikutan jadi sampah. Atau misalnya kita mengagumi apa itu namanya orang kaya gila, orang kaya gila, crazy rich. Saya mau hidup kayak mereka gitu kan. Itu menyiksa diri loh, karena hidup kayak gitu nggak benar, nggak menyenangkan sama sekali. Memamerkan bahwa saya kaya itu buruk sekali dan ya kalau kamu mau kejar itu ya selamat, kamu akan menderita. Jadi yang ini kita nggak bisa bilang Tuhan sedang hukum saya, enggak. Kamu dihukum karena tendensi kagummu itu salah. Kamu mengagumi orang yang salah dan kamu ingin ikut hidup di jalurnya dia gitu. Itu mungkin yang dimaksudkan. Karena saya agak lupa maksudnya apa, tapi kira-kira begitulah ya. Oh, berarti masalah mengidolakan itu bukan yang nggak boleh gitu ya Pak. Mengidolakan boleh, tapi idolainnya ke yang tepat gitu. Ya, ini kita perlu perbaiki selera sih. Misalnya contoh ya, kita gampang sekali menikmati musik yang nggak terlalu perlu ada pergumulan untuk dinikmati. Gitu. Dan itu menurut saya salah ya, karena dalam hidup itu ada sesuatu yang menyenangkan kalau kita sudah kejar sesuatu dulu. Misalnya bagi orang yang kerja keras pakai fisik atau ya fisik ya terutama, tidur malam itu akan enak gitu. Sedangkan orang yang kerjanya tidur terus malam itu nggak bisa tidur gitu. Mirip ya dengan orang yang sudah kerja kemudian menikmati hasil, menikmatinya itu akan real. Kita kerja untuk menikmati keindahan juga sama sih. Jadi bagi saya zaman kita ini zaman yang sangat pragmatis, super pragmatis. Pokoknya yang gampang dinikmati, nggak perlu mikir, nggak perlu kerja, nggak perlu usaha. Nah, itu yang bagi saya buruk. Dan sayangnya kita mengidolakan orang yang sepertinya sukses mengambil jalan itu gitu. Kalau dia bisa santai dan tetap kaya, itu mengagumkan. Atau karena dia cantik, dia bisa kaya, itu mengagumkan. Akhirnya kita salah pilih idola, bukan karena idolanya saja yang salah, dia jelas pilih hidup yang nggak bijak ya. Tapi kita juga punya selera perlu ditebus ya, perlu diubah. Begitu kira-kira. Baik Pak, makasih Pak. Masih berkenaan juga dengan yang tadi Pak, ada pertanyaan dari Marian berhubungan juga mengenai yang idola tadi. Kalau misalnya kan tadi kan mengenai boleh mengidolakan atau enggak. Nah, berarti kalau udah benar gitu, idolainnya ke yang benar gitu. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan boleh diidolakan? Nah, apa alasannya? Nggak tepat ya bilang Tuhan diidolakan, karena idola itu sebenarnya ada muatan negatif ya, idol, yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Jadi mungkin kalau kita bilang mengagumi itu lebih tepat, tapi kalau bilang mengidolakan kayaknya kurang tepat. Saya sih nggak sarankan kita mengatakan saya mengidolakan tokoh ini atau tokoh itu ya. Mengagumi boleh lah. Dan tentunya mengagumi Tuhan adalah hal yang harus ada, kita belajar mengagumi Tuhan. Cuma sekali lagi kita mengagumi Tuhan lewat apa yang kita alami juga. Jadi ya mengagumi Tuhan pasti baik, tapi mengidolakan kayaknya nggak tepat karena ya itu tadi ya, Tuhan itu Allah sejati, bukan idol, bukan Indonesian atau American Idol gitu. Iya, makasih Pak. Paling itu aja udah pertanyaannya yang ada. Atau kayaknya ada mau nambahin? Jadi udah pelajari ringkasan buat bikin pertanyaan toh. Ada yang tanya Pak, ini terkait sama pembahasan Bapak idola dan patung berhala. Bro kita Steve Mendel tanya satu pertanyaan lagi nih Pak. Nah yang ini pertanyaan lumayan menarik Pak. Dia bilang seperti ini. Saya mungkin kayaknya tak langsung sudah terpengaruh naturalisme, sehingga tiap kali bahkan lihat bunga, pikiran tidak tiba-tiba mengingat Tuhan. Sementara saya sudah belajar berkali-kali tentang alam ini adalah bukti keberadaan Tuhan. Konsep mana yang harus saya ubah? Apa dengan meneliti kompleksitas kelopak bunga yang tak bisa dijelaskan dengan teori Big Bang? Atau dengan perasaan yang melayang-layang hingga disimpulkan ke Tuhan? Atau dengan rasa terdesak waktu lihat bunga jadi berseru-seru pada Tuhan? Mohon cerahkan, Mbak. Lagi-lagi perlu mengerti kompleksitas
manusia untuk menikmati Tuhan, manusia bisa menikmati Tuhan di dalam banyak aspek ya. Kalau kita lihat bunga, kita bisa lihat dari banyak aspek. Peneliti akan lihat dengan cara yang beda dengan orang awam. Dia akan lihat bunga dan mengatakan ini adalah satu bentuk keindahan dari struktur atau keteraturan alam sehingga spesies tanaman ini bisa berkembang biak dan nggak punah gitu misalnya. Lalu ada yang unik juga karena ternyata penjelasan biologi seperti itu nggak cukup. Kalau memang benar bunga itu adalah cara tanaman itu untuk berkembang biak dan bertambah banyak gitu ya, kenapa mesti indah ya? Lalu kita jadi berpikir lagi apa itu keindahan. Nah, bisa dari situ kan, dari biologi kemudian masuk ke seni. Dari biologi kita bisa berpikir bahwa ada keteraturan dari alam di mana pemeliharaan dari jenis tertentu itu bisa terjadi, atau kita bisa soroti dari sisi seni. Nggak cuma itu loh, nggak cuma fungsi, tapi ada keindahannya. Atau dilihat dari sisi simbol, misalnya ternyata bunga itu berkait dengan pernyataan kagum seorang kepada orang lain. Kenapa ya orang kalau pacaran kasih bunga misalnya, kenapa nggak kasih daun atau akar, malah akar kan lebih menopang gitu. Nah tapi itu cuma cara ini ya, si router lempar keluar. Itu cuma salah satu cara untuk kita menikmati Tuhan. Ada banyak cara lain yang kita bisa lakukan juga. Nah maka selain cara-cara itu, ada cara-cara lain di mana kita bisa mengagumi. Mengagumi nggak tentu harus langsung kaitkan ke Tuhan sih. Nah itu sebabnya selain kita mengagumi, kita juga perlu datang ibadah setiap hari Minggu. Itu mengorientasikan kembali apa yang kita sudah nikmati dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Jadi ya nikmati secara natural aja apa yang bisa kita nikmati dari sisi biologika, dari sisi seni, dari sisi relasi sosial manusia, kenapa bisa ada bunga, simbol apa gitu. Nah, nanti hari Minggu ketika kita beribadah, pelan-pelan Tuhan akan menata itu lewat ibadah gitu. Mereorientasi cinta kita kepada apapun yang kita temukan di hari Senin sampai Sabtu untuk dikaitkan ke Tuhan. Begitu. Saya jadi teringat ini, Pak, satu ayat kayaknya. Oh iya benar, satu ayat kalau nggak salah Mazmur yang bilang siapa yang memelihara bunga di padang, siapa yang memelihara burung-burung di udara, siapa yang memelihara rumput-rumput di padang yang pagi tumbuh dan siang atau petang sudah layu. Tapi dengan segitu cepatnya pertumbuhan atau dia ada dan tiada itu segitu cepatnya, tetap semua itu indah dan siapa yang pelihara dan buat itu semua. Itu satu bentuk pengagungan dan keindahan yang bisa dinikmati dari alam ciptaan, bukan sih, Pak? Iya, itu tentu satu aspeknya pemeliharaan Tuhan. Ya, kita juga bisa lihat dari sisi itu, ternyata Tuhan pelihara seluruh alam ini, bahkan hal yang kita abaikan Tuhan ingat. Tuhan topang bunga di padang dan rumput itu misalnya, yang kita nggak terlalu peduli, dia boleh ada, boleh nggak. Jadi kalau yang kita nggak peduli aja Tuhan peduli, apalagi kita yang harusnya sih kita punya posisi sangat penting di pandangan Tuhan. Gitu ya. Sama ini Pak, saya jadi kepikiran. Mungkin saya mau tanya, ini salah atau enggak kali ya Pak? Jadi saya itu lumayan suka sebenarnya waktu saya lihat langit Pak, itu baik langit malam maupun langit siang Pak. Karena Bintang-bintang. setiap kali saya lihat langit, ya dua-duanya Pak, bintang maupun kalau siang kan biasa atau pagi itu kan langit biru, ada sedikit awan. Saya selalu bisa punya satu kesan yang satu subtle kesan yang besar gitu, dan dari situ saya bisa lebih terbantu untuk mengingat Tuhan yang mencipta yang jauh lebih besar dari itu semua. Apakah itu satu bentuk pengagungan yang tepat juga, Pak? Iya, benar. Cuma kadang-kadang gini ya, kita memahami, ternyata alam besar sekali ya. Kita lupa kaitkan ke Tuhan. Ini seperti tadi yang ditanyakan. Terus gimana dong? Ya itu, waktu kita ibadah, semua itu direorientasi lagi. Jadi itu sebenarnya salah satu hal yang sangat penting dari ibadah. Ibadah itu menolong kita untuk mengarahkan kekaguman kita itu ke Tuhan. Kayak tadi yang bilang kan, misalnya di Mazmur dikatakan begitu, atau misalnya di Mazmur juga yang mengatakan langit menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu kan bisa jadi hal yang kita lupakan waktu kita menikmati gitu. Tapi ketika kita membaca ayat itu, ketika kita datang beribadah, itu diingatkan kembali. Jadi yang hal pertama sih kita nikmati dalam banyak aspek alam ini, ada banyak cara. Hal kedua adalah perlu ada pengarahan kembali gitu, reorientasi, jangan tenggelam di dalam keadaan tak bertuhan. Ini satu pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin kayak semacam pertanyaan kesimpulan atau penutup kali ya, Pak. Saya jadi kepikiran, apakah maksud Calvin itu, kan Calvin bilang,
jangan bikin patung yang mati dong, gitu dalam tanda kutip kan. Kan ada patung yang hidup, ada alam ciptaan, ada manusia yang sungguh-sungguh Tuhan ciptakan sebagai gambarnya, bahkan itu sebenarnya sebenarnya Calvin mau bilang bahwa ini loh, ada yang bagus, kenapa harus pilih yang jelek dan lihat yang jelek sih, gitu nggak sih, Pak? Iya, iya. Ada banyak sih kan Calvin ini pemikir yang baca ayat atau baca bagian Alkitab lalu dia coba jelaskan. Jadi dia nggak terlalu gampang dipahami secara sistem. Dia bisa ngomong ini di komentari Mazmur, dia bisa ngomong hal lain di komentari Roma, misalnya sesuai konteks dari kitab suci. Tapi umumnya sih dia akan menekankan itu ya, bahwa Tuhan itu punya cara untuk kita mengagumi dia. Dan kita nggak perlu terlalu banyak invensi lagi gitu, nggak usah terlalu kreatif menemukan cara untuk mendekat ke Tuhan. Karena Tuhan melakukan itu dengan caranya dia. Jadi cara Tuhan adalah misalnya dengan kehadiran sesama kita, dengan alam, dengan kebudayaan juga. Tapi bukan dengan itu tadi ya, ada penolong untuk ada pengantara gitu. Seolah-olah Kristus nggak cukup. Jadi sekali kita merasa Kristus kurang, kayaknya Kristus kurang mendekatkan kita ke Tuhan waktu kita ibadah, kita perlu bantuan dari orang suci atau dari apapun. Itu sebenarnya penyembahan berhala menurut Calvin. Itu. Selamat datang kembali, Ruth. Hai, Kak Ruth. Mohon maaf. Iya, salah internet bukan salah kamu. Ada lagi Gangguan Kak? teknis. Masih ada pertanyaan nggak, Kak Ruth? Jadi pertanyaan aku sih nggak habis. Dari aku juga nggak ada sih. Kak Ruth hadir Kalau tepat gitu, waktu untuk tutup dalam doa kayak. ini dulu Kak Ruth, minggu depan kan kita ada Oh. Zoom meeting nih. Nah, boleh dipromot Kak Ruth? Aku bisa share Ya, screen. buat minggu, iya boleh. Buat minggu pertama bulan April alias minggu depan ya, 2 minggu lagi, itu bakal ada PR Maji kita dengan tema menyebut nama Tuhan. Itu berarti udah masuk di perintah ke Tuhan ya. Perintah kedua dan 10 perintah Natal. Ya, kita akan bahas mengenai menyebut nama Tuhan. Masuk di dalam ini ya. Di dalam apa sih namanya? Masih mengenai 10 perintah Allah. Ya. Ya, perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga? Oh iya, ketiga. Mohon maaf. Ya kita akan bahas di tanggal 1 April ya, di awal banget bulan April. Paling itu aja, sama mungkin kita bisa menantikan ya, April ini kan ada 5 minggu ya. Ada 5 minggu. Nah, minggu kelimanya ada yang spesial, tinggal ditunggu ya. Nanti akan kita umumkan spesialnya apa. Oh, berapa tuh kira-kira? Tanggal 20, salah. Tanggal 29 ya? 29. Tanggal 29 ya, tanggal 29 April. Apa tuh? Catat ya tanggalnya, teman-teman. Ada sesuatu. Oke, stop share. Ya, paling itu aja. Kan nggak ada pertanyaan lagi ya, Kak Yong-Yong? Udah sih, udah nggak ada. Udah jelas yang mana yang patung berhala, yang mana yang bukan, harus ditempatkan kemana, semua udah jelas. Oke. Nah, kita akan menutupnya di dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan kami boleh mendiskusikannya bersama-sama. Kiranya yang Kau memimpin hidup kami untuk boleh berespon dengan tepat dan mengenal Allah kami dengan tepat juga. Tuhan kiranya yang pimpin diri kami dalam hidup ini boleh menikmati Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar dan boleh menikmatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Jimmy. Pak Jimmy. Terima kasih Yong-Yong. Sampai ketemu. Dadah. Minggu depan, teman-teman. Bye-bye.